Dewan Pers. Termasuk Selamat siang rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah berkenan datang ke rumah pers ini, rumah pers lah ya. Siang ini saya Erwin Atosmal Umar dan juga rekan saya Ainul Yakin, kami tim kuasa hukum Paula Verhoeven mendatangi Dewan Pers. Pertanyaannya, apa agenda dari kuasa hukum Paula Verhoeven untuk datang ke Dewan Pers? Ada 2 poin dalam audiensi kita hari ini. Yang pertama, hari ini kita beraudiensi tentang bagaimana seharusnya pers dan media merespon tentang data pribadi, terutama data pribadi yang spesifik misalnya, seperti data rekor medis misalnya. Dalam kasus klien itu aja yang pertama. Yang kedua, Dewan Pers menyambut baik tentang bahkan mengusulkan kepada tim kuasa hukum dan Pak Paula untuk melakukan pengaduan terhadap media-media yang tanda kutip ini ya kurang bisa merespon data pribadi, bukan untuk melakukan punishment, tetapi sebagai bagian untuk menjaga independensi dan kemerdekaan pers itu sendiri. Kira-kira itu 2 poin dalam pertemuan hari ini. dari poin kedua apa tuh? Maaf kalau gitu. Dewan Pers merekomendasikan untuk melakukan pengaduan terhadap media-media yang karena ada beberapa media yang kurang aware, kurang menghargai tentang data pribadi. Maksudnya kurang menghargai data pribadi seperti apa? Soal bagaimana seharusnya data pribadi ditulis misalnya apakah apakah rekam medik bisa tidak untuk ditulis sebagai bagian dari kemerdekaan pers misalnya. Itu yang pertama. Apakah berita yang belum tentu kebenaran, misalnya dalam klien kami itu kan dalil dari pihak sebelah, itu belum tentu kebenaran, tapi kemudian bisa ditulis untuk ditulis oleh media yang informasinya melanggar data pribadi klien kami. Kira-kira itu aja. Tapi rekaman suara berpengaruh itu seperti apa ya? Kok tiba-tiba ada gitu? Kalau itu tidak di luar itu. Di luar dari agenda hari ini untuk soal-soal seperti itu. Lebih kepada ini aja, bagaimana pers bisa merespon data pribadi. Nah kan Dewan Pers mengatakan kok baru melaporkan hari ini. Tapi setidaknya ada pandangan yang positif memang pertemuan hari ini terhadap kemajuan pers. Ya, termasuk dengan salinan putusan pengadilan itu tadi juga. Betul, salah satunya itu juga. Tapi itu yang mengupload kan media sosial dari Instagram ya, salah satu Instagram itu bang. Ya, Itu gimana, tapi kan Bang? tentu saja media kan punya kode etik. Ada misalnya pemberitaan yang berimbang, apakah sudah ada konfirmasi kepada pihak kami atau tidak. Tapi kan banyak bahwa media-media banyak menulis dengan satu perspektif, gitu. Sehingga kemudian terjadi pemberitaan yang tidak berimbang terhadap klien. Tapi pihak pengadilannya dilaporkan juga nggak Pak? Kemarin sudah Ya. kami laporkan ke bawah, kemarin sudah KY sudah juga. Kan kondisi Bapak Paula sendiri saat ini seperti apa? Jadi hari ini itu kita lebih fokus saja pembicaraannya, bahwasanya agenda kita hari ini adalah terkait ke Dewan Pers. Jadi untuk hal-hal di luar itu kami tidak akan merespon, mohon maaf. Bang izin, jika keberatan terkait postingan draft putusan di IG, kenapa tidak melaporkan akun tersebut bang, malah justru melaporkan ke Dewan Pers? Karena kan dia yang pertama kali memunculkan di media sosial, akhirnya para pers tahu hal tersebut. Iya, tapi itu satu hal, berarti memang ada beberapa langkah hukum yang kami lakukan. Tetapi kami tentu berharap media adalah rekan kami, media adalah sahabat kami. Tentu kita harus berdiskusi dengan Dewan Pers bahwa langkah-langkah hukum apa yang harus kami lakukan.
tentu kalau yang lain tentu kita sedang memikirkan upaya-upaya hukumnya, tapi kami berharap bahwa kita semua rekan dan sahabat itu punya proses yang apa ya, proses dialogis yang sesuai dengan hukum. Bang, sebentar, abang kan mungkin bisa menilainya dari pihak sana beritanya lebih banyak dibanding dari pihaknya Paula. Itu sendiri kan kalau dari kita pribadi, karena Paulanya lebih banyak diam dibanding dari pihak sebelah, itu gimana sih bang maksudnya? Iya, tadi Dewan Pers juga memberikan rekomendasi juga bahwa memang seharusnya pihak kami cukup merespon dengan positif, tidak ada tidak pasif, karena bagaimanapun Kon Media adalah rekan kita semua, pemberitaan kepentingan umum, kepentingan publik, ya harusnya mencoba melakukan klarifikasi. Bahkan seperti yang kami katakan, ada pemberitaan yang belum tentu kebenarannya menyangkut data pribadi ditulis oleh media, tapi kemudian kami bisa jadi responnya kurang responsif, sehingga kemudian itu penting jadi pelajaran juga gitu. Bang akan melaporkan juga nggak sih bang nantinya bang? Mungkin kapan bang? Secepatnya sedang kami analisis tadi tentang sejauh mana tadi mana yang bisa masuk ranah Dewan Pers, mana yang tidak, sedang kami petakan. Nah, tentu kalau bisa kita ini prosesnya cuma proses Dewan Pers, tidak bisa bersambung ke upaya lain, meskipun tidak tutup kemungkinan. Ini untuk akun-akun sendiri bang, yang akun-akun yang menyebarkan data-data tersebut, apakah akan segera dilaporkan atau gimana? Iya, kami sedang akan mencoba memikirkan tentang langkah hukum. Tapi saat ini sudah diketahui belum sih bang dari si penyebar data informasi pribadi tersebut, apalagi yang kemarin bisa ketahui isi draft dari putusan tersebut sempat bocor, itu pasti kan ada yang menyebarkan ya bang ya? Sementara isi putusan sendiri itu cuma dimiliki oleh 3 dari hakim, pemohon dan termohon bang. Iya, itu kami tidak tahu. Makanya kemarin kami melaporkan ke Bawas, biarkan Bawas melakukan investigasi dan kemudian menemukan siapa sebenarnya aktor di balik itu. Apakah abang sampai dengan saat ini sudah ada maksudnya informasi dari Bawas sendiri perihal tersebut? Sedang proses, karena baru kami laporkan berapa hari yang lalu. Kita tunggu saja perkembangannya, kita tunggu sama-sama. Berarti kalau untuk hasil hari ini mungkin kedepannya akan ada info terbuka ke depan seperti apa? Setelah mendatangi Dewan Pers. Ya, mungkin paling cepat itu pengaduan. Dewan Pers mengatakan bahwa ada beberapa langkah yang bisa diambil. Misalkan apakah ada siaran pers dari Dewan Pers terkait data pribadi atau memang ada pengaduan. Nah, itu sedang kami pertimbangkan. Bang, ini kan jika segera dilaporkan ke kepolisian kan dari polisi sendiri kan memiliki tim cyber sendiri bang untuk mencari siapa dari pelaku tersebut. Kenapa tidak segera langsung dilaporkan bang? Ini sedang kita petakan, sedang kita pelajari. Ini kan bang? Iya. Jadi kita lebih fokus saja pembicaraan hari ini adalah agenda kita ke Dewan Pers terkait dengan persoalan-persoalan lain nanti akan kita pertimbangkan lebih lanjut dan mungkin bisa saja nanti kami juga akan memberikan info terkait langkah-langkah apa yang akan kita lakukan ke rekan-rekan media, mungkin itu.